Hai, tahukah kamu, di balik kenyamanan kita berada di dalam rumah, ada satu struktur yang diam-diam menjaga kita dari berbagai cuaca, mulai dari panas hingga hujan. Ya, atap. Tapi, pernahkah kamu berpikir gimana caranya para estimator ngitung volume dan biaya untuk pembangunan atap? Yang ternyata ada hubungannya loh dengan pelajaran geometri pada matematika. Sebelum memutuskan bangun proyek konstruksi, baik rumah atau gedung, ada satu hal penting yang harus disiapkan. Namanya RAB. RAB biasanya disusun oleh para estimator dengan berbagai tahapan perhitungan hingga menghasilkan biaya total keperluan pembangunan. Buat ngitung RAB, kita butuh dua skill utama, yaitu ngerti gambar kerja dan bisa ngitung volumenya. Makanya, sebelum ngitung biaya pembangunan konstruksi atap, kita harus kenalan dulu nih sama komponen struktur yang mendukung di dalamnya. Dengan fokus pembahasan kita kali ini adalah pada komponen struktur rangka atap kayu, di mana kalau bagian penutupnya dibuka, akan terlihat kuda-kuda, sebuah struktur berbentuk segitiga yang menopang sebuah atap, dan tersusun dari beberapa komponen balok kayu yang mendukungnya. Kedua kuda-kuda ini kemudian dihubungkan oleh yang namanya gording, dan distabilkan oleh balok tembok. Sedangkan yang menyilang dinamakan ikatan angin biar atap tetap berdiri kokoh kalau ketiup angin. Selanjutnya ada balok nok dan di atasnya ada papan Reuter sebagai tempat bertemunya rangka kasau yang berfungsi sebagai penopang reng, di mana reng berfungsi sebagai penopang genteng. Kemudian, kedua bidang atap ini dihubungkan oleh yang namanya bubungan, fungsinya biar atapnya gak bocor ketika hujan. Dan terakhir, biar atapnya terlihat rapi, ada komponen yang namanya lisplang, serta ada juga talang air yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan menuju bawah tanah. Kalau kalian perhatikan, bentuk-bentuk komponen atap seperti atap perisai, rangka atap, dan atap pelana, pasti nggak asing kan? Ada yang mirip balok, segitiga, prisma, sampai trapesium. Nah, bentuk-bentuk komponen atap ini ternyata berkaitan loh sama pelajaran matematika, yaitu geometri. Geometri itu ilmu yang bahas bidang dan ruang. Oke. Kalau kalian lupa, kita akan mulai dari unsur geometri yang paling sederhana, titik. Kalau titik-titik ini digabungkan dari susun lurus sepanjang 1 meter, maka akan terbentuk dan terlihat seperti sebuah garis yang sifatnya satu dimensi dan dapat dikatakan garis tersebut memiliki ukuran panjang 1 meter. Dan apabila garis 1 meter tadi ditarik lurus sejauh 1 meter pula, maka akan terlihat membentuk sebuah bidang persegi yang sifatnya 2 dimensi, sehingga bidang tersebut dapat diukur dengan ukuran luas atau area, dengan cara mengalihkan kedua sisinya, yaitu 1 meter dikalikan dengan 1 meter sama dengan 1 dengan satuan meter persegi. Sedangkan jika dari bidang 2 dimensi ditarik memanjang ke belakang sejauh 2 meter, maka akan membentuk bangun ruang balok yang sifatnya 3 dimensi. Dan balok tersebut dapat diukur dengan ukuran volume atau kubikasi dengan cara mengalihkan antara luas area dengan panjangnya, sehingga perhitungan menjadi 1 meter persegi dikali 2 meter sama dengan 2 dengan satuan meter kubik. Nah, kelihatan kan? Dari yang tadinya hanya sebuah titik, bisa berubah jadi garis, bidang, dan ruang. Dan ini merupakan bagian dari unsur-unsur geometri dasar. Kalau di geometri, bidang 2 dimensi disebut dengan bangun datar, dan bidang 3 dimensi disebut dengan bangun ruang. Nah,
Di dunia konstruksi, kita bisa pakai prinsip perhitungan bentuk geometri tadi buat bantu ngitung volume pekerjaan di RAB. Tapi sebelum itu, ada yang tahu kalau makna volume pada konsep matematika dan volume pekerjaan di RAB itu berbeda. Terus, apa bedanya? Singkatnya gini, kalau di matematika kita fokus ke kubikasi, alias hitung isi benda pakai satuan kubik. Tapi, kalau volume pekerjaan di RAB, kita perlu menghitung kuantitas atau banyaknya pekerjaan sesuai dengan satuannya. Bisa meter, meter persegi, meter kubik, lamsam, atau unit. Sekarang, coba perhatikan kuda-kuda atap ini. Ada banyak balok kayu yang disusun membentuk segitiga. Karena kayu-kayu tersebut membentuk bangun ruang balok, maka kita bisa pakai rumus volume balok untuk menghitung volume pekerjaannya, yaitu panjang dikalikan dengan lebar dan dikalikan dengan tingginya. Lalu, jangan lupa dikali lagi dengan jumlah kayu yang dibutuhkan dan yang memiliki ukuran yang sama dalam satuan meter kubik. Atau, kita juga bisa gunakan rumus lain sesuai dengan prinsip geometri dan perhitungan kubikasi yang tadi. Jika diterapkan pada volume balok kayu, rumusnya adalah volume sama dengan luas area atau luas penampang kayu yang digunakan. Dalam hal ini adalah B kali H atau lebar dikali dengan tingginya, lalu dikali dengan panjangnya kayu, terus tinggal dikalikan saja lagi deh dengan banyaknya kayu atau jumlah kayu yang dibutuhkan. Nah, sekarang bebas deh, mau pakai rumus 1 atau mau pakai rumus 2, hasilnya akan tetap sama. Karena kedua rumus ini berasal dari konsep perhitungan dan bentuk geometri yang sama, yaitu balok. Tapi biasanya, perhitungan balok kayu pada konstruksi atap lebih banyak menggunakan rumus kedua, yaitu volume sama dengan luas penampang dikali panjang dan dikali dengan jumlah kayu untuk memudahkan perhitungan di lapangan. Nah, sampai sini sudah pada paham ya, kalau sebelum menghitung volume dan biaya dalam RAB, kita harus paham dulu komponen konstruksi atap dan bentuk geometri yang mendasarinya. Di video selanjutnya, kita akan menghitung volume pekerjaan konstruksi atap kayu yang dihubungkan dengan konsep perhitungan dan bentuk geometri dasar. Serta, kapan kita harus pakai satuan meter, meter persegi, meter kubik, dan unit pada tiap perhitungan volume pekerjaan konstruksi atap kayu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.